Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Jabar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur di program acara Promis Promosi Investasi. Perlu kalian ketahui Sobat Promis, Promis yaitu singkatan dari promosi investasi yang bertujuan untuk memfasilitasi dalam mempromosikan peluang investasi, potensi investasi, UMKM, perusahaan, industri, dan atau pelaku usaha lainnya yang ada di Kabupaten Oku Timur. Nah, Sobat Promis, pada hari ini kita berada di salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Oku Timur, yaitu di Rumah Kripik Mahira yang berada di Kelurahan Dusun Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Nah, pada hari ini kita akan mengulik-ngulik atau tanya-tanya investasi terkait Rumah Kripik Mahira ini. Nah, penasaran kan Sobat Promis? Yuk ikutin saya. Halo Sobat Promis, sekarang kita sudah bersama narasumber kita di Rumah Kripik Mahira. Dan pada kali ini saya berbicara dengan Ibu Novi selaku pemilik Rumah Kripik Mahira ini. Boleh dong Bu, kita perkenalkan dikit kepada Sobat Promis. Perkenalkan, saya Novi. Saya biasa dipanggil Bunda Novi Ya, gitu kan. Bunda Novi. Iya, kalau orang sini biasa kenalnya dengan Bunda Novi. Kami adalah pemilik dari Rumah Kripik Mahira. Sejak kapan berdirinya Rumah Kripik Mahira ini? Ya, sebenarnya kalau berdirinya itu sudah sekitar 4, sini masuk tahun kelima. Tahun kelima ya, tahun kelima. Kalau dibilang awal itu diawali sebenarnya kalau dibilang itu dia ini the power of kepepet sebenarnya. Wow, iya. Iya, jadi sebenarnya awalnya itu kami berpikiran bahwa suami itu kan dulu bekerja ikut orang, kemudian karena resign dan kebetulan beliau itu hobi di dapur, hobi buat makanan kayak gitu kan. Jadi kami karena harapan kami kalau memang udah resign dari pekerjaan, kemudian kita harus punya usaha sendiri nih kayak gitu. Nah, dari situ terus kami juga mikir banyak nih bahan baku di Oku Timur yang istilah kata itu kayak pisang itu kan sampai kadang terbuang pisang kepok Jakarta itu kan kalau udah mateng asem gitu loh. Nah, jadi kayak banyak bahan-bahan baku ini yang masih bisa kita olah seperti itu. Jadi dari situ kami berpikiran bagaimana kalau kita itu membuat usaha, dan saya rasa usaha yang paling menjanjikan, salah satu yang paling mudah, terus juga disukai masyarakat itu sekarang ini cemilan. Karena ngapa-ngapain kayaknya cemilan tuh yang perlu ada di samping gitu kan. Untuk menemani aktivitas sehari-hari. Betul, iya. Berarti bisa membaca peluang Bu ya dengan beberapa tadi seperti pisang Bu ya dan lain-lainnya. Selanjutnya Bu, usaha ini tentunya pasti bergerak dalam kuliner makanan dan lebih spesifiknya keripik. Jenis macam atau ragam keripik apa saja yang kita tawarkan nih kepada konsumen di Rumah Kripik Mahira ini? Ya, kalau sekarang ini banyak ya Kak, variannya sudah mulai banyak. Kita mulai dari ubi, kemudian juga ada pisang. Sebenarnya kita juga ada sukun nih yang paling best seller. Cuman karena saat ini musimnya memang belum, karena kan kalau sukun tuh sesuai dengan musim. Jadi ini belum seperti yang kita lihat di belakang ini lah kayak gitu, kayak dari pisang, tempe, kemudian ubi juga sukun kalau saat ini. Jadi pisang, ubi, tempe dan sukun. Dan itu juga kalau boleh tahu apakah keripik saja apa dibuat varian atau macam bentuk yang lainnya? Iya, kalau pisang ini kita buat ada stik pisang. Juga, Kalau sukun itu sebenarnya juga kita buat stik sukun, itu yang paling best seller itu stik sukun. Stik sukun ya. Pasti enak sekali. Iya, betul, enak. Patut coba nanti pokoknya. Baik. Apa saja Bu keunggulan dari produk kita atau hal yang berbeda nih dari produk keripik Ibu ini dari yang biasanya yang ada nih?
Iya, sebenarnya kalau dibilang kita keunggulan salah satunya memang kita pakai bahan baku yang ada di sini, Kak. Kemudian itu kita mengutamakan memang kejujuran ya, Kak ya. Wow, Ya, honestly jadi ya berkahnya kami hanya ingin istilahnya itu kita usaha bukan cuma mencari keuntungan, tapi kita juga mencari keberkahan. Karena memang hidup itu yang penting itu kan. Jadi ini salah satunya karena kita ini sesuai dengan bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya bagus, kita hasilnya bagus karena memang kita nggak pakai yang kayak apa ya Kak, kata orang itu untuk ngerenyahin keripik ubi itu kan ada sendiri, kayak kita nggak pernah pakai itu. Jadi kita sesuai dengan kualitas bahan baku. Jadi memang sesuai bahan baku. Kalau bahan bakunya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Makanya kita kata tadi asas kejujuran yang diutamakan. Jadi kalau memang ternyata nanti hasil keripiknya gagal, itu memang nggak kami jual kayak gitu. Jadi yang kami jual itu adalah produk yang memang sudah lulus quality control kayak gitu. Jadi kualitasnya udah bagus, baru kita jual. Tapi kalau ternyata menurut kita itu kualitasnya nggak bagus dan nggak layak untuk jual, itu nggak kita jual kayak gitu. Jadi sangat memperhatikan kualitas ya. Iya, betul sekali. Sampai quality control juga dijaga sangat baik Bu ya. Luar biasa ini Bu. Sambil bekerja, berusaha dan mencari berkah betul, juga. Ya. Keberkahan yang utama. Luar biasa. Dalam aspek produksi ini Bu, dapat atau bisa memproduksi berapa saja per harinya atau per bulannya? Kalau kita ini kan nggak setiap hari ya Kak, kita ngecek stok bahan bakunya, stok sama produksinya itu. Kalau kita mau produksi itu kita cek stok nih udah. Jadi kita biar fresh terus kan. Kalau udah mau habis kita baru produksi gitu. Jadi cuma kalau untuk hari kita nggak bisa nentuin hari. Cuman kalau bulan itu lumayan sih per bulan itu. Kalau kayak keripik ubi itu bisa mencapai lebih hampir 100 kilo sih. 100 kilo, wow. Keripik ubi itu tergantung lagi itu sih, tergantung dari permintaan. Ketika permintaan banyak, insya Allah produksi kita juga banyak. Itu nggak tentu sih memang. Nggak tentu. Cuma Jadi rata-rata dari 50 sampai 100 kilo. untuk seluruh ya pisang, ubi tadi ya, sukun juga 50 sampai 100 kilo. Itu lumayan Bu ya, lumayan banyak itu kalau kita makan. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu, dalam aspek penjualan nih dapat menjual berapa item atau berapa pieces per hari atau per bulannya? Mungkin dari per hari karena tergantung pemesanan, mungkin per bulannya berapa piecesnya? Kalau per bulan itu kita rata-rata itu kalau itu sekitar kalau 100 pieces itu lebih sekitar hampir 1000. Kalau yang kemasan seperti ini kita hampir 1000 pieces sebulan. Iya, karena kan dari kan macam-macam ya Kak, dari mulai stik ke ini pisang coklat dan segala macam itu hampir bisa mencapai 1000. Kalau pas lagi rame kayak gitu, lagi banyak permintaan, itu bisa mencapai 1000 pieces. Bu, dalam aspek pemasaran nih, marketing, sejauh mana jangkauan pemasaran kita sampai sejauh ini? Ya, kalau untuk saat ini untuk pemasaran kita masih di sekitar sini Kak. Jadi sekitar Kabupaten Oku Timur gitu kan, teman-teman kayak gitu kan. Terus paling kita via online kayak via WhatsApp, via FB, paling kayak gitu. Misal ada tetangga-tetangga sini yang mau pergi keluar daerah, paling bawa oleh-oleh misalnya kayak gitu, bawanya ambilnya dari sini kayak gitu sih. Sama titip di outlet terdekat lah, kayak di warung-warung kayak gitu, yang teman-teman yang punya toko-toko kayak gitu kami masukin tuh ke situ. Jadi kami sistem kayak titip jual kayak gitu, kami titipin di situ, nanti kalau udah habis dibayar kami masukin lagi kayak gitu. Kalau untuk saat ini sampai sekarang jadi ada offline-nya juga, ada online-nya juga. Betul. Itu kalau boleh tahu nih, kasih tahu Sobat Promis, bisa pesan online di mana nih? Facebook atas nama Ibu atau Keripik Mahira? Kalau sekarang ini kita Facebook dan IG itu masih nama pribadi, jadi siapa, masih nama saya. Jadi FB-nya bisa di ini, jadi namanya Novianti. IG-nya juga Novianti ya. Catat itu Sobat Promis untuk kalian pesan untuk cemilan di rumah atau oleh-oleh untuk keluarga yang lainnya. Dan Bu, selanjutnya ini kan tentunya ada produksi, ada pemasaran, penjualan, tentu juga ada namanya tenaga kerja. Berapa nih Bu sejauh ini jumlah tenaga kerja yang sudah kita serap dari usaha rumah keripik ini Bu? Ya, kalau untuk saat ini sampai saat ini kita ada tiga tenaga kerjanya, kita ada 3. Dari mulai yang proses pemilihan bahan baku, tim produksi, sama tim packing, pengemasan. Sejauh ini Bu, kan
sudah kurang lebih 4 sampai 5 tahun berjalan tadi. Apa kendala atau kekurangan yang kita rasakan atau yang kita alami pada saat buka usaha keripik rumah keripik ini? Yang pertama sih memang awalnya itu kalau dari segi bahan baku kadang ada kalanya ada di waktu itu susah bahan baku itu dicari kayak gitu Kak, ada gitu misalnya kayak ubi gitu kan ya. mencari di sekitar sini gitu kayaknya ada musimnya itu emang susah dicari kayak gitu Kak. Kalau sukun pas musiman kayak gini kan, nah Sukun, itu ya. ada permintaan banyak tapi Iya, ternyata bahan bakunya gitu kan Iya. karena dia musiman. Kemudian juga salah satu juga pemasaran sih Kak. Jadi pemasarannya ini untuk memperluas jangkauan pemasaran gitu Oke. karena kan kita masih di area sekitar sini gitu. Iya. Gimana ya pengennya itu yaitu pemasarannya harus luas lagi kayak Oh gitu. iya, bisa dijangkau beberapa elemen masyarakat yang betul. lainnya. Nah tadi tuh saya Ibu singgung tentang bahan baku. Nah bagi masyarakat Kabupaten Oku Timur atau di luar Kabupaten Oku Timur atau sobat Promis yang lain yang ingin kerjasama nih, Iya. kalau punya bahan baku ubi yang melimpah, pisang ataupun sukun, bisa kerjasama Iya, ya, betul. bisa untuk bermitra atau kerjasama dengan Ibu Novi ini. Menurut yang Ibu rasakan nih, sejauh ini perkembangan usaha keripik Ibu ini sudah sejauh mana dan bagaimana perkembangan usaha keripik pada umumnya di Kabupaten Oku Timur ini, Bu? Menurut sudut pandang Ibu? Ya, kalau sudut pandang saya itu perkembangannya sudah luar biasa maju ya Ya, ya. sekarang. Kalau dari usaha kami sendiri, ini alhamdulillah gitu kan. Kalau Iya. dulu dimulai dari awal itu istilahnya itu kami mulai mencoba itu karena otodidak ya Kak. Jadi awal tuh dari mulai banyak gagalnya gitu kan. Oh. Kemudian istilah kata itu pemesanan juga masih sedikit orang yang tahu dan alhamdulillah sekarang semakin kesini itu semakin banyak yang tahu. Kemudian sudah semakin istilahnya itu maju, sudah semakin kayak kemasan dan segala macam. Alhamdulillah sekarang sudah ada kemasan yang bagus juga. Begitupun untuk UMKM di Oku Timur ini juga saya rasa kemajuannya sangat pesat ya Kak ya, karena dalam pemerintah sekarang ini luar biasa mendukung segala program usaha dari UMKM di Oku Timur ini. Jadi UMKM Oku Timur ini sekarang udah maju, udah berkembang pokoknya, udah keren. Biasa iklim investasinya sudah Iya. baik ya Bu. Betul. Tadi Ibu singgung juga sebelum ada kesuksesan sekarang pastinya ada gagal ya Iya, beberapa kali betul. Bu, ya, kegagalan yang pernah Ibu rasakan. Banyak kegagalannya gitu kan. Di usaha keripik ini Iya ya. betul. Dan bagaimana Bu dampak usaha keripik Ibu ini pada lingkungan atau masyarakat sekitar Ibu? Ya, alhamdulillah dengan kami adanya usaha ini Kak, jadi kami juga bisa meresap dari tenaga kerja nih dari masyarakat sekitar kan gitu kan, pelan-pelan walaupun mungkin sekarang belum banyak ya Kak, Iya. cuman kami bisa gitu kan mengajak masyarakat sekitar untuk bisa bersama-sama dengan kami di sini gitu kan, kemudian juga dengan para petani-petani yang ada di sekitar nih Kak, jadi kayak petani pisang, petani ubi, petani sukun gitu kan, kita bisa kerjasama dengan petani-petani yang ada di sekitar sini. Untuk bahan baku. Iya, Bu, ya? jadi mereka masuk bahan baku ke sini. Wah, luar biasa Bu ya. Menurut pengalaman Ibu nih, ini terkait pemerintahan nih. Ibu ini kan pastinya sudah mengurus perizinan nih, izin. Bagaimana pengalaman Ibu mengurus perizinan usaha Ibu ini tentunya di pemerintah Kabupaten Oku Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur? Kalau masalah perizinan itu juga keren ya, pemerintah Oku Timur ini keren, apalagi di DPMPTSP itu kami luar biasa, perizinan dipermudah gitu kan, dan mudah sekali izinnya. Jadi bisa kami sarankan juga untuk teman-teman UMKM mungkin Oku Timur yang mengurus perizinan itu sekarang ini mudah. Jadi nggak ada yang katanya perizinan sulit dan segala macem, itu nggak ada. Kayak ngurus izin PIRT gitu kan, kalau dulu itu kami tuh merasa bahwa kayaknya tuh jauh gitu ya Kak, mau dapat nomor izin PIRT itu jauh banget. Ini nggak ada kayaknya di pikiran gitu kan ya. Cuman alhamdulillah sekarang ternyata luar biasa, izinnya itu dipermudah, pokoknya segalanya juga dipermudah, juga semuanya juga gratis, nggak ada biaya apapun juga. Jadi insya Allah semuanya aman, dipermudah. Pokoknya
masalah untuk perizinan UMKM Oku Timur, jadi jangan khawatir gitu kan, jangan khawatir takut untuk izin dan segala macam, mungkin takut biayanya besar gitu kan, enggak. Jadi semuanya itu biayanya juga enggak ada biaya, terus juga dipermudah, pelayanannya juga keren. Jadi pesan dari Ibu ini segera ya untuk mengurus perizinannya, Iya, betul. mengurus izin-izin usaha UMKM-nya di pemerintah Kabupaten Oku Timur melalui DPMPTSP Iya, Kabupaten betul. Oku Timur dengan mudah dan gratis tentunya Iya. Bu ya. Dan selanjutnya Bu, apa harapan Ibu nih ke depan dengan pemerintah Kabupaten Oku Timur khususnya, atau juga dengan pelaku usaha lainnya terkait jangkauan pemasaran usaha keripik Ibu ini kira-kira? Jadi kalau ini saya untuk pemerintah, sebenarnya harapannya itu semoga ya ke depan bisa lebih dilihat lagi UKM Oku Timur, misal untuk jangkauan pemasaran juga, misal kalau pemerintah ada pameran kemana gitu kan, jadi bisa dibawa gitu kan produk-produk dari UMKM Oku Timur. Dan yang pasti kalau untuk UMKM Oku Timur itu kan kayaknya kalau untuk pameran tuh harus juga cantik gitu ya, Kak, ya, dari kemasan dan segala macam. Jadi harapan saya kepada teman-teman pelaku usaha UMKM Oku Timur gitu, jadi kita harus keluar dari zona nyaman nih, Kak. Jadi karena kan sekarang ini kan semakin kesini zamannya semakin berkembang gitu kan, eranya udah beda, nggak kayak zaman dulu. Jadi yuk kita ikutin zamannya sekarang gitu kan. Jadi lebih juga untuk ke pemerintah juga, kalau memang kita ada produk-produk dan segala macamnya itu bisa dikomunikasikan ke dinas-dinas terkait, sehingga pemerintah nanti bisa juga membantu pemasarannya. Benar sekali Bu. Jadi sebelum pemerintah juga dari pelaku usahanya juga menumbuhkan kesadaran Bu ya, untuk mengupgrade terkait usahanya. Luar biasa sekali Bu ya. Itu pesan dari pelaku usaha sendiri loh untuk kalian Sobat Promis. Jadi bukan dari pemerintah juga, tapi dari pelaku usahanya juga. Apa harapan Ibu nih terkait para calon investor atau pelaku usaha lainnya nih yang ingin bermitra? Iya, jadi untuk para investor gitu kan, mungkin untuk relasi-relasi dari pemerintah gitu kan, jadi untuk bisa harapannya itu bisa memang mengangkat UMKM gitu kan, setelah tadi UMKM udah luar biasa, udah mau naik kelas nih gitu ya, dari segi kemasan, mungkin perizinan sekarang juga udah luar biasa gitu kan. Nah terus dari segi pemerintah, investor gitu kan, kayak pasar-pasar retail kayak gitu, kayaknya saya rasa UMKM Oku Timur ini layak untuk dilirik gitu ya, agar pemasaran dari produk-produk UMKM Oku Timur itu semakin ke depan gitu kan, udah semakin meluas pemasarannya, bisa masuk pasar retail gitu kan, nggak cuman kita titip jual di pasar-pasar di toko-toko sebelah rumah istilahnya di daerah setempat, tapi bisa maju, bisa pasar retail, insya Allah nanti ke depan bisa ke seluruh Indonesia, bahkan bisa mengekspor ke luar negeri. Amin. Jadi cita-citanya sangat mulia. Iya, betul. Dan itu tadi Sobat Promis, tanya-tanya investasi kita pada hari ini bersama Ibu Novi selaku owner atau pemilik Rumah Keripik Mahira yang bertempat di Kelurahan Dusun Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Nantikan episode-episode kita yang lainnya dan tunggu lagi bersama narasumber yang lainnya, dan sampai jumpa. Saya Bunda Novi sebagai owner Rumah Keripik Mahira mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam program Promis, Promosi Investasi. Saya menyambut baik program ini sebagai media atau sarana dalam memfasilitasi promosi investasi di Kabupaten Oku Timur. Harapan saya semoga program Promis ini dapat semakin maju dan senantiasa prima dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Oku Timur. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, bumi sebiduk sehaluan. Halo Sobat Promis, itu dia episode kita pada hari ini.
Jika kalian memiliki tempat rekomendasi-rekomendasi yang ingin kami datangi, atau kalian berminat berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, silakan komentar di kolom komentar kami atau hubungi kami di link deskripsi channel ini. Bagi kalian investor dalam negeri maupun luar negeri, ayo berinvestasi di Kabupaten Oku Timur. Kami tunggu kedatangan kalian di Kabupaten Oku Timur. Tunggu episode kita selanjutnya Sobat Promis, dan jangan lupa dukung dan support terus channel ini dengan cara subscribe dan berikan like kalian, komen dan share channel ini ke teman-teman kalian. Let's invest in Oku Regency. Ayo berinvestasi di Kabupaten Oku Timur. Sampai jumpa Sobat Promis. Bye.